Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Namaste, Watashi wa Willy des. Dari kelas 13 TOI A, angkatan 44 di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cimahi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi Kengaku Ryoko, yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu karya wisata. Poin pertama, ada di sini bagaimana di Indonesia. Nah, maksudnya itu yaitu bagaimana sih karya wisata yang diadakan di sekolah-sekolah di Indonesia. Terus ada poin yang pertama, tempat yang bagaimanakah yang ingin dikunjungi. Lalu yang poin kedua, kegiatan apa saja yang dilakukan ketika karya wisata. Lalu yang ketiga, makanan khas daerah yang terkenal apa aja. Lalu yang keempat, ada apa yang ingin dibeli sebagai bahan atau oleh-oleh untuk keluarga yang di rumah. Lalu yang kedua, ada bagaimana di Jepang. Maksudnya itu bagaimana karya wisata yang dilaksanakan oleh siswa-siswi SMA di Jepang. Nah, siapakah mereka dan kemana tujuan mereka. Lalu poin yang kedua, sedang apakah para siswa ini. Lalu yang poin ketiga, kegiatan apa saja yang dilakukan siswa SMA di Jepang saat karya wisata. Lalu yang keempat, ada apa makanan khas atau oleh-oleh dari kota yang terdapat di Kyoto, kota Kyoto di Jepang. Baik, di sini ada Kengoku Ryoko Indonesia, yang artinya itu karya wisata di Indonesia. Nah, yang poin pertama kan tadi ditanyakan tempat mana sih yang ingin dikunjungi dalam karya wisata Anda. Nah, di sini saya yang ingin dikunjungi adalah tempat air terjun Grojogan Sewu yang terletak di Tawangmangu, Kecamatan Karanganyar, dan berada di Pulau Jawa Tengah. Di sini ada gambar-gambarnya, gambar wisatanya. Ada gambar air terjunnya yang di sebelah kiri dan tengah, dan yang di kanan itu ada kayak gambar papannya, gambar binatangnya, ada monyet, ada burung, ada binatang yang lain seperti buaya yang dikandangin. Sebenarnya di tempat ini tidak hanya air terjun aja, tetapi banyak kayak tempat ada binatangnya seperti kebun binatang. Hanya saja tidak lengkap seperti kebun binatang yang umumnya. Nah, di sini ada namanya air terjun Grojogan Sewu, yang dimana artinya Grojogan Sewu itu kucuran atau semburan. Sewu itu berarti 1000, yang artinya jadi air terjun ini bertinggi atau titik turunnya itu 1000 meter, yaitu 1 kilo dari permukaan tanah yang di bawah itu. Oke, baik, yang poin kedua yaitu ditanyakan apa saja sih kegiatan yang dilakukan ketika karya wisata siswa-siswi SMA atau ya yang dilaksanakan di Indonesia. Yang pertama udah jelas kan, pasti hampir semua sama ya pada umumnya kegiatan apa yang dilakukan, mau itu di luar negeri, mau di orang Jepang, budaya apapun itu hampir kebanyakan sama. Yang pertama itu pasti kan saat kita nyampe dengan tempatnya, pasti kita membentuk kelompok dengan kurang lebih dari 5 atau sampai 6 orang atau bahkan lebih ya, tergantung jumlah siswa yang hadir yang ikut dalam karya wisata ini. Lalu yang kedua itu setelah kita terbentuk kelompok, kita itu biasanya kalau nggak dikasih brosur, kalau dikasih brosur ya bagus untuk tahu tempatnya mana aja. Cuman kalau nggak dikasih brosur ya berarti nggak apa-apa, kita cari melakukan kunjungan ke tempat lain mandiri ya tanpa brosur. Observasi di bagian, contohnya di sini air terjun ya, berarti di bagian air terjun ini. Yang ketiga itu melakukan foto-foto dengan teman dan guru pembimbing di berbagai tempat. Nah, jadi pasti kan kita kalau karya wisata pasti nggak mungkin lepas ya dari namanya foto. Pasti kita melakukan foto-foto, entah itu dengan teman atau dengan foto bersama guru, dengan foto sekelas di berbagai tempat yang menarik dan indah. Nah, lalu yang keempat, setelah melakukan itu lalu kami melakukan makan siang atau jajan ke berbagai tempat makanan di tempat tersebut, dengan tempat duduk, cari yang misalnya ada warung-warung kecil kayak gitu untuk makan. Lalu yang kelima, setelah itu kami melakukan istirahat, biasanya dengan tidur atau dengan lain-lain, duduk manis ya, seperti itulah. Baik, di sini ada poin ketiga yaitu apa makanan khas daerah yang terkenal di Karanganyar, karena saya mengambil contoh yang di daerah Karanganyar. Yaitu yang pertama ada sate kelinci. Nah, jadi sate kelinci ini kenikmatan daging yang dibakar di atas bara api ini menimbulkan cita rasa serta aroma yang sangat khas. Nah, oleh sebab itu kuliner sate ini tidak pernah sepi
karena dari aroma dan bakarannya pun sudah mampu menggugah selera pengunjung. Nah, sate daging ayam atau kambing kan terasa sangat biasa ya kalau di daerah manapun karena ya udah monoton gitu ya. Tapi dengan daging kelinci ini kan belum banyak yang mencobanya dan juga belum banyak yang tahu. Makanya sate kelinci ini sangat makanan khas ya dari Karanganyar. Lalu yang kedua itu ada sate landak. Nah, pasti kan jarangnya sate landak, kan biasanya kan sate kelinci, sate kambing, sate daging ayam itu udah biasa. Terus sate kelinci yang agak sedikit beda. Nah, lalu ini ada yang beda lagi, itu sate landak. Tanya sate kelinci saja, cuman daerah di sini juga di Karanganyar punya sate landak yang unik. Penyajiannya juga hampir sama dengan sate pada umumnya, yaitu dengan lontong atau ketupat, itu bebas sih. Lalu disiram dengan bumbu kacang atau enggak di bumbu bumbu kecap pedas asin itu. Lalu diberi tambah irisan bawang merah, kol, tomat, timun, dan cabai. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga ada selat Solo. Nah, selat Solo ini seperti makanan kuliner yang mampu menggoyangkan lidah, karena sudah bukan rahasia lagi bahwa Selat Solo ini merupakan perpaduan antara budaya Eropa dan Indonesia. Kan tetapi kuliner satu ini dibanderol dengan harga yang sangat ramah di kantong, yaitu sekitar Rp10.000 untuk mendapatkan satu porsi Selat Solo. Nah, seperti namanya yang mirip salad, kan salad ya salad. Nah, makanan ini memakai bahan utama sayuran. Beberapa bahan yang dipakai yaitu buncis, wortel yang direbus, kentang goreng, telur bacem, dan olahan daging. Bahan-bahan tersebut lalu disiram dengan kuah yang bercita rasa asam dan manis dalam keadaan hangat. Nah, jadi ini tuh semacam kayak saladnya, tapi salad untuk orang-orang di Karanganyar gitu ya. Jadi makanan ringan gitulah. Lalu yang keempat ada timlo Solo. Nah, makanan ini juga yaitu seperti sup lagi ya. Sup, cuman supnya khas dari daerah Karanganyar gitu ya. Jadi dengan bahan seperti soun atau bihun, terus ada telur, pindang, terus ada jamur kuping, kacang polong, wortel, ampela ati ya, irisan kulit lumpia yang sudah digoreng, terus ada daging ayam, dan terakhir bawang goreng. Nah, jadi seperti sup lagi, cuman hanya beda ini lebih banyak lagi varian-variannya. Terus yang kelima nih ada sate buntel. Beda dengan sate daging yang ayam, kambing, sapi, kelinci, dan yang landak tadi. Jadi kalau yang sate buntel ini dia itu daging cuman dia itu dicincang dulu. Jadi dihaluskan, dicampur dengan bumbu khusus, lalu ditusuk. Jadi seperti kita membuat bakso, dicincang, digulung-gulung, dicampur bumbu khusus, lalu kita tusuk. Nah, bedanya dengan yang daging kelinci terus atau landak itu bedanya di situ ya. Lalu yang terakhir ada timus. Nah, makanan satu ini yaitu makanan yang kurang familiar ya, karena tidak banyak orang yang pernah mencicipinya. Nah, masyarakat di Karanganyar ini sudah tentu tidak asing dengan jajanan yang dibuat dari ubi atau ketela rambat ini, karena timus itu memakai bahan dasar yang mudah ditemukan dan jarang digunakan, tetapi justru sangat digemari. Pengolahannya yang lebih dulu dengan merebus ubi hingga empuk atau meduk, untuk kemudian diolah dengan bahan lain. Jadi bahan utamanya yaitu ubi ya, ubi yang digoreng gitu. Nah, di sini ada pertanyaan yang apa yang ingin dibeli sebagai oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Nah, kalau di khususnya daerah Karanganyar ini, yaitu yang pertama ada grubi. Nah, grubi ini apa sih? Grubi ini makanan yang terbuat dari ubi, cuman dipotong kecil-kecil, diiris kecil-kecil, lalu dibuntal-buntal. Nah, makanya di sini teksturnya kayak agak kasar gitu ya. Karena makan bercita rasa manis ini memakai ada yang bahan dasarnya ketela rambat, ada yang kelapa, ada yang gula jawa, ada juga yang dengan ubi. Jadi rasanya itu manis dan sangat pas untuk dikonsumsi ya. Dalam terlebih lagi untuk oleh-oleh. Lalu yang kedua ada lento. Nah, di sini tuh lento itu gorengan ya, merupakan gorengan yang menjadi cemilan favorit masyarakat di daerah Tawangmangu ini. Nah, jajanan tradisional ini dasarnya menggunakan parutan singkong, kelapa parut, kacang tolo, serta beragam jenis rempah untuk mendapatkan cita rasa yang gurih.
Lalu yang ketiga di sini ada yang namanya jadah tempe. Nah, jadah tempe ini yaitu tempe, bahan dasar tempe. Jadi oleh-oleh khas Tawangmangu yang menjadi kebanggaan orang di sana adalah jadah tempe. Nah, di sini itu jadah tempe itu terkenal ya di sana karena apa sih, dengan rasanya yang unik. Jadi berbeda dengan tempe biasa yang biasanya tempe biasa kan asin doang. Nah, cuman kalau di sini jadah tempe itu ada manis-manisnya itu juga. Karena dalam satu paket ini ada tahunya, ada tempenya, ada serundeng, abon dan belonto. Jadi ada manis, asin dan gurih. Lalu yang keempat itu ada sagon ya. Sagon ini kue sagon merupakan salah satu jajanan kampung yang masih eksis di Tawangmangu. Jadi kue berbentuk bundar ini yang memiliki tekstur renyah dan wangi dan gurihnya kelapa, bikin orang tergoda bahkan sampai ingin membelinya. Dan untuk harga juga kue sagun ini cukup ramah ya, cukup murah di kantong. Jadi jangan sampai tidak membeli yang banyak jika berkunjung ke sana. Lalu yang kelima ada bakpia. Nah, siapa sih yang nggak tahu makanan bakpia ini udah jadi khasnya orang Jawa Tengah gitu ya. Bakpia yang apa, kulit luarnya itu roti apa kayak roti gitu, terus dalamnya ada yang kacang, ada yang menggunakan ubi ungu, ada yang ubi madu dan segala rupa. Nah, jadi sangat cocok ya, udah mah murah, terus kecil-kecil juga enak untuk dimakan di keadaan apapun. Lalu yang terakhir ada teh kemuning. Nah, jadi salah satu jenis teh yang khas untuk Tawangmangu yang wajib tidak boleh ketinggalan untuk dibawa pulang, karena teh kemuning asli Karanganyar ini rasanya berbeda dari yang biasanya. Bahkan kepopulerannya sendiri sudah menembus pasar mancanegara. Sayang banget ya kalau nggak dibeli gitu ya, karena harganya juga murah dan rasanya juga sangat enak gitu ya di mulut, berbeda dengan teh yang biasanya. Kita masuk ke bagian 2 yaitu uh, Kengoku Ryoko Nihon, yaitu karya wisata di Jepang. Yang poin pertama itu siapakah mereka dan kemana sih tujuan mereka itu. Nah, di sini ada gambar yang seperti di buku yang kemarin di PDF. Ini adalah gambar siswa dari SMA Iwate yang akan karya wisata ke kota Kyoto, yaitu di Jepang ya. Jadi di sini menggambarkan seorang siswa yang sedang menunggu bukan menunggu ya, sedang naik bis karya wisata untuk datang ke Kyoto. Lalu di sini ada poin kedua yang itu sedang apakah sih para siswa ini. Nah, di sini ada gambar pertama ya. Jadi para siswa ini, siswa SMA Iwate yang di Jepang ini sebenarnya nggak jauh beda ya sama yang di Indonesia. Di sini sedang berfoto bersama di tangga Kiyomizu Dera, yaitu kuil Kiyomizu. Nah, di sini kan ada pertanyaan, apakah siswa di Indonesia juga selalu berfoto bersama saat rombongan? Ya, jawabannya ya iya, karena hampir semua mau budaya Indonesia, budaya apapun orang luar negeri itu pasti nggak jauh lah ya, nggak lepas dari namanya foto bersama, pasti itu di tempat yang tradisional. Lalu di sini ada gambar kedua yaitu para siswa SMA Iwato ini sedang menikmati makan malam di ryokan, yaitu penginapan tradisional Jepang dengan menu khas Jepang ya tentunya, yaitu sukiyaki yang terdiri dari sayuran, jamur shiitake, bawang daun, sawi putih, sayuran hijau dan lainnya. Tahu putih, lalu ada daging sapi dan telur. Nah, terus ada pertanyaan nih, bagaimana dengan siswa di Indonesia ketika kerja wisata? Sebenarnya sama aja. Di Indonesia juga tergantung sih ya. Mau ada penginapan gini tergantung, kalau kita karya wisatanya lebih dari 1 hari mungkin ada penginapan, tapi berbeda dengan karya wisatanya yang hanya cuma dari pagi sore langsung pulang, maka di sana nggak ada menginap di hotel atau apa. Tapi kalau yang lebih dari 1 hari itu pasti ada, hampir sama ya semuanya dengan budaya Jepang. Lalu di sini ada poin ketiga yaitu seperti tadi, kegiatan apa saja yang dilakukan ketika karya wisata di siswa Jepang ini. Nah, sebenarnya sama aja ya kayak di gambarnya juga. Di sini ada yang pertama itu kan pasti para siswa membentuk kelompok kurang lebih dari 5 atau 6 orang atau lebih ya, tergantung siswa yang ada itu pasti. Lalu kan kalau di Jepang mungkin sudah budayanya setiap karya wisata pasti dapat brosur ya. Kalau di Indonesia itu tergantung tempatnya.
Kalau di Jepang ya saya kurang tahu dapat brosur semua atau enggak. Kalau di sini kan di gambarnya dapat brosur. Nah, lalu yang ketiga itu ya setelah mendapatkan brosur ya mulai observasi ke tempat-tempat yang menarik atau mengunjungi tempat yang menarik ya yang ada di brosur tersebut. Nah, di sini seperti gambar yang dari sebelah kiri dapat brosurnya, terus gambar yang kedua mencari tempat-tempatnya. Nah, apa ya itu kayak kaca dengan pohon, lalu yang ketiga itu ada gambar kayak masuk ke ruangan apa gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaannya, apakah siswa Indonesia juga melakukan ini saat karya wisata? Jawabannya ya. Jadi hampir semua ya sama, mau karya wisata itu pasti kegiatannya itu kurang lebih sama umumnya. Lalu yang di sini ada di Jepang ya, bagian Jepang, apa makanan khas dan oleh-oleh dari kota Kyoto yang merupakan contoh. Dan di sini ada gambar sebelah kiri ini yaitu gambar kayak kipas gitu ya, oleh-oleh. Kalau di Indonesia itu seperti kalung, gelang, seperti itu. Nah, kalau di Jepang mungkin seperti kipas, jimat-jimat keberuntungan atau yang kayak gitu. Yang sebelah kanan itu ada kan setelah makan malam untuk para siswa di Jepang, jadi budayanya itu adalah waktu untuk membeli oleh-oleh ini yaitu setelah makan malam. Nah, oleh-oleh khas Kyoto ini dengan motif tradisional di Jepang berupa kipas yaitu yang gambar kiri tadi, sumpit dompet kain, sapu tangan, dan payung seperti itu. Lalu foto di sebelah kanan adalah kue khas Kyoto yang bernama Yatsuhashi yang terkenal sejak dulu. Nah, kue tersebut ini seperti berbentuk segitiga gitu ya, kayak risol berbentuk segitiga gitulah ya kue tersebut, tapi berisinya selai kacang. Tapi sekarang itu isi kue tersebut sudah disesuaikan dengan orang zaman kini, yaitu berisi coklat atau selai stroberi dan lain-lain. Di sini ada poin keempat yaitu apa saja sih bangunan-bangunan kuno di kota Kyoto, Jepang. Nah, di sini ada Kyoto itu kan merupakan kota yang memiliki banyak peninggalan bangunan kuno ya. Jadi nggak heran kalau misalnya banyak bangunan-bangunan yang hampir semuanya itu bangunan kuno, bangunan zaman dahulu ya, dan pernah menjadi ibu kota Jepang karena Kyoto juga banyak dikunjungi siswa sekolah dari berbagai daerah di Jepang yang berkarya wisata. Jadi intinya kota Kyoto ini sudah populer ya untuk dilakukan karya wisata di Jepang. Nah, kalau di Indonesia ini mungkin karya wisata yang populer yaitu di Yogyakarta, Malioboro, atau Jakarta di Dufan, Ancol itu Taman Mini Indonesia seperti itu. Dan juga kalau di Indonesia itu bangunan kunonya nggak terlalu banyak ya. Mungkin beberapa kayak di Candi Borobudur, peninggalan Buddha yang kayak gitu. Berbeda dengan Jepang, ini di Jepang banyak banget ya bangunan kunonya. Nah, gambar di atas adalah bangunan kuno yang bernama Kuil Nina. Jadi ada bangunan sebenarnya bangunan yang lainnya seperti satu, yang kedua, yang pertama itu stasiun Kyoto, terus yang kedua Nanzenji Suirokaku, yang ketiga ada Rokkakudo, dan yang terakhir ada yang lain-lainnya yang masih banyak lagi cuman nggak saya sebutin di sini. Sekian presentasi dari saya tentang materi karya wisata. Ijo de yoroshiku onegai shimasu.